Salam, kabar bola hari ini. Timnas Indonesia dipastikan melawan Vietnam di final ya. Setelah tadi malam Vietnam dikalahkan oleh Thailand ya dengan agregat 2-0. Sedangkan tadi malam pertandingan berakhir imbang 0-0 dan memang Thailand lebih unggul dibanding Vietnam, lebih sabar ya, lebih terorganisir dalam melawan gempuran Vietnam yang mati-matian ya, meskipun tidak banyak yang cukup berbahaya serangan dari Vietnam. Nah, kita lihat di sebagian besar pemain Vietnam ini pemain senior yang lolos ya ke babak ketiga Piala Dunia 2018 ya, yang seperti posisi Vietnam sekarang, di mana 2016 sebelumnya mereka juara AFF mengalahkan Indonesia. Masih ada Terasil Dangda, Chanatip Songkhangkrin, kemudian Teraton Bunmatan, Narubadin ya. Beberapa pemain yang udah lama ya dilengkapi pemain naturalisasi ya. Immanuel Bir itu yang botak, itu sangat tinggi dan kuat ya, kokoh dalam bola-bola udara. Jadi ya nanti kita tunggu bagaimana strategi Sintayong ya, karena pemain-pemain ini internasional semua ya. Seperti Chanatip yang pendek ini sampai saat ini masih bermain di Liga Jepang, J-League One ya. Terasil Dangda kita tahu sendiri ya, pernah di Jepang, di Spanyol ya. Kemudian Teraton juga baru dari Liga Jepang. Jadi pemain-pemain yang sangat berpengalaman ya akan diadu dengan pemain Indonesia yang mayoritas minim pengalaman ya. Kita akan melihat ya seperti apa strategi Singapura ya. Indonesia. Nah, kalau Thailand ini memang nanti di belakangnya Terasil sebagai striker itu akan ditempatkan si Chanatip nih yang punya dribbling gocekan yang luar biasa ya, umpan-umpan yang sangat membahayakan lawan, dan dia juga punya kemampuan mencetak gol yang tinggi ya kan. Ya, ditambah umpan dari sayap kiri dan kanan yang sangat berbahaya ya, terutama dari Teraton ini yang sangat ya menyulitkan ya Vietnam ya. Kemudian penjaga gawang utamanya tadi malam cedera, tapi penjaga gawang keduanya juga tidak kalah bagus ya kan. Nanti analisis saya akan ada duel lini tengah yang sangat intens ya, karena itu kekuatan timnas Indonesia ya untuk menyaingi Thailand. Nah, perkiraannya itu sepertinya Sintayong sudah punya ya formasi emas lah dari 2 laga atau 3 laga terakhir yang menghadapi Singapura dan Malaysia. Itu beberapa pemain memang sudah tidak bisa tidak dipasang ya. Seperti di lini belakang polanya kan Rizky Ridho dan Fahrudin ya, nanti di babak kedua Rizky Ridhonya diganti oleh Elkan. Ya, kalau sayap kiri kanan tetap ya, Asnawi dan Pratama Arhan. Ya, di depan 2 back itu ada Alfreanda Dewangga, itu formasi emas. Lalu ada variasi di depannya Alfreanda Dewangga, ada Ahmad Irianto dan Ricky Kambuaya ya, duo Persebaya. Lalu di sayap itu biasanya Irfan Jaya ya, atau Ramai Rumake dengan Witan. Nah, dengan muncul datangnya Egy, tentu Egy yang bisa dipasang di sayap kiri atau kanan ya bersama Witan, dan di depan biasanya Ezra, tapi dia biasanya di babak kedua diganti entah oleh Hanis Sagara atau oleh ya Dedik Setiawan ya dari Arema. Nah, itu perkiraannya, tapi kalau saya melihat sayap Thailand ini back sayapnya sangat kuat. Saya lebih cenderung itu seperti formasi awal lawan Malaysia ya, Witan itu di belakang striker. Jadi 4-2-3-1 ya, sayapnya Egy dan Irfan Jaya ya, atau Egy dan Kambuaya. Ya, dan 2 gelandang pengangkut airnya adalah Rahmat Rianto dan Alfreanda Dewangga. Ya, kalau 4 lini belakang tetap goalkeepernya tetap Nadiu. Ya, karena apa? Karena Narubadin di sayap kanan Vietnam dan Teraton itu tenaga utama ya dalam serangan Vietnam. Kalau kita punya Witan, ketika salah satu dari back Thailand itu maju dan tidak cepat mengisi posisinya, itu kesempatan Witan yang free roll ya, dia bebas ya bergerak
Dia bisa masuk ke kiri ke kanan memberikan umpan ya, seperti ketika gol lawan Singapura yang pertama itu memberikan umpan kepada striker ya, Ezra Walian yang berbuah gol. Nah, itu beberapa strategi alternatif yang bisa diterapkan oleh Sintayong ya, berdasarkan strategi-strategi sebelumnya. Ya, tapi tentu ya semua tim di Piala AFF kali ini ya, menghindari pertarungan speed ya dengan Indonesia ya, karena Indonesia ya memang ini Sintayong bisa memanfaatkan potensi ya sprint jarak pendek timnas yang sangat-sangat cepat ya. Sangat sulit dihentikan ketika mereka punya ruang untuk melakukan sprint jarak pendek kerjasama 1-2. Nah, ini salah satu kelebihan timnas yang bisa dilihat dengan cermat oleh Sintayong dan dijadikan senjata. Ya kan, rata-rata gol timnas itu memang dari situ ya, dari kerjasama seperti itu. Ya, tapi memang tim ini perlu juga ya punya eksekutor bola mati ya, terutama untuk tendangan-tendangan bebas yang akurat ya, seperti Safwan di Singapura itu. Ya, karena dengan kemampuan lari itu kan banyak pelanggaran dari tim lawan, tapi sayangnya belum ada eksekutor bola mati yang mematikan ya. Sehingga peluang ketika tendangan bebas itu masih belum maksimal. Ya, kemudian ya strategi balik lagi ya, ada Witan, Egy dan Kambuaya ya. Di babak kedua bisa disiapkan Irfan Jaya atau Ramai Rumake untuk menambah daya serang ya. Dan Irfan Jaya kan memang on fire hari sekarang ya, luar biasa pemain PSS Sleman ya. Ala kulihal apapun itu hasilnya ya, kita mendoakan, tidak usah mencela tim lawan, tidak usah menghina tim lawan, karena semuanya ini hanyalah sebuah permainan ya, bukan hidup mati ya. Tapi dari sisi permainan, dari sisi memanfaatkan potensi pemain lokal, kita sudah bisa melihat bagaimana tangan dingin Sintayong, bagaimana luar biasanya dia mengubah strategi dari satu pertandingan ke pertandingan ya, sehingga yang harus disepakati ya, harus dilakukan adalah memberi kontrak jangka panjang ya, kan sudah dikontrak 4 tahun ya, kalau mau hasilnya maksimal ya 10 tahun lah ya, biar anak-anak muda ini yang 20 tahunan ini, ada yang 19 tahun, itu 10 tahun ke depan ya benar-benar bisa potensinya dimanfaatkan oleh tim nasional ya, untuk berprestasi di dunia sepak bola Asia, bahkan ya sampai nanti kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Dengan itu maka tidak seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, gagal Piala AFF pecat ya kan. Nah, maka targetnya Piala AFF terus, harus juara AFF, harus juara AFF ya, padahal ini hanya level Asia Tenggara yang tidak ada ranking FIFA-nya, hanya sedikit. Maka harusnya jadikan sasaran antara saja. Sasaran utama sepak bola kita apa? Harus punya target tinggi ya. Yang dekat ini 2023 lolos pra Piala Asia, punya target apa ya? Harus lolos grup ya, atau minimal seperti Vietnam kemarin ya, bisa 8 besar atau bahkan 4 besar dengan tambahan pemain naturalisasi. Nah, itu target besar. Lalu tim yang di Piala Asia ini ya masih ada nanti ikut SEA Games, sebagian masih umurnya cukup ya, pilar-pilar utamanya bahkan. Nah, setelah SEA Games itu, nah tim ini dipoles terus, dicarikan lawan uji coba yang bagus, dipersiapkan untuk pra Piala Dunia 2026 ya. Karena pra Piala Dunia harus lawannya yang sama ya, harus dicoba dengan tim-tim Asia yang kuat ya, yang gantian, jangan hanya ASEAN, lawan Korea, Jepang ya, atau minimal ya Hong Kong, Cina, nah, lalu dan tim-tim Arab tentunya yang kita sering kewalahan ya, undang tim-tim Arab ya ke Bali atau ke Jakarta supaya terbiasa melawan mereka dan bisa menang begitu. Salam bola.